Video ini adalah part kedua dari topik konsep mol dan stoikiometri. Teman-teman bisa menyimak terlebih dahulu part pertamanya. Persen komposisi, yaitu persen massa elemen dalam senyawa. Karena kita menggunakannya persen atau per 100, otomatis total persen tiap elemennya adalah 100%. Untuk perhitungannya sendiri, sebenarnya ini adalah perbandingan ya, dan sederhana, tetapi ada dua kasus. Ketika yang pertama kita diberikan, kita telah tahu data massa dari elemen dan juga data massa dari senyawa atau sampelnya. Maka langsung saja massa dari elemen kita bagi massa senyawanya atau sampelnya dikalikan 100%. Ini contoh kasusnya ketika kita mencari semisal persen karbon dalam suatu sampel dan kita diketahui kita diberikan data massanya. Tetapi terkadang bisa juga data massa itu tidak diberikan, hanya ada rumus molekulnya. Semisal contohnya kita mencari persen C dalam glukosa. Glukosa kita tahu adalah C6H12O6. Nah, untuk menentukannya kita menggunakan massa molar. Dengan catatan massa molar dari elemennya dikalikan jumlah elemen dalam senyawa. Kalau di sini dilambangkannya AX, BY itu senyawanya, elemennya adalah A, jumlahnya adalah X. Kenapa dikalikan dengan X? Karena kita menggunakan massa molar. Massa molar itu adalah massa dari 1 mol. Jadi sebenarnya ini kita asumsikan AXBY itu 1 mol. Nah, 1 mol AXBY itu setara dengan X mol dari A. Jadi ini kita kalikan X. MMA dikalikan X dibagi MM senyawanya dikalikan 100%. Kalau tadi glukosa berarti MMC dikali 6 dibagi MM dari C6H12O6 dikalikan 100%. Ini juga ada contoh H2O, tidak ada data massa, berarti kita gunakan massa molar, yang hidrogen MM-nya dikali 2, kalau O cukup dikali 1. Terus bisa dilihat ini totalnya adalah 100%. Artinya dalam 100 gram H2O terdiri dari 11,1 gram hidrogen dan juga 88,9 gram oksigen. Lalu kita masuk ke rumus empiris dan juga rumus molekul. Rumus empiris itu adalah bentuk paling sederhananya dari rumus molekul, yaitu bentuk rumus sesungguhnya. Misal tadi ada glukosa C6H12O6. Ketika subskripnya ini kita sederhanakan, maka kita dapatkan rumus empirisnya adalah CH2O. Lalu untuk menentukan rumus empiris, kita yang pertama bisa menggunakan data massa dari setiap elemen. Misal ada sampel mengandung atom C dan H, maka data massanya kita perlukan tuh massa dari karbon dan juga massa dari hidrogen. Nah, data massa tadi kita konversikan ke mol menggunakan massa molar. Lalu kita lihat mol terkecilnya itu siapa, dan seluruh data mol tadi dibagi dengan mol terkecil. Jadi molnya, semisal mol H-nya adalah mol terkecil, maka mol C-nya kita bagi mol terkecil. Semisal ada atom lain, semisal ada atom O, ada atom N, maka mol O dan mol N kita bagi juga dengan mol H. Nah, tetapi biasanya hasilnya ini adalah berupa desimal. Sementara rumus empiris ini rasionya adalah bulat. Kayak tadi CH2O itu 1:2:1. Jadi kita perlu ubah ke bilangan bulat, bisa dengan yang pertama menggunakan pembulatan. Pembulatan dilakukan jika angkanya dekat dengan bilangan bulat. Misal 1,9, 2,01 itu bisa dibulatkan ke angka 2. Tapi ketika kita punyanya 1,5 itu terlalu jauh ke angka 2. Jadi kita gunakan cara yang kedua yaitu dikali dengan, ini KPK dari penyebut. KPK dari penyebut itu maksudnya gimana? Sebagai contoh, aku kasih yang sederhana. Ada 1,5 dengan 1,25. Itu kan belum bilangan bulat. Nah, kita lihat 1,5 itu kan 3/2. Sementara 1,25 itu 5/4. Penyebutnya ada 2 dan 4. Kita cari KPK-nya. KPK-nya 4 kan. Jadi 3/2 dikali 4. Nanti dapatnya 6. 5/4 dikali 4 dapatnya 5. Nah, jadi kita sudah dapat 6:5. Itu sudah perbandingan bilangan bulat. Tapi ini hanya sederhananya, sementara biasanya angka yang kita dapat tuh desimalnya terlalu rumit dan panjang, jadi ini lebih bisa dibilang pendekatan gitu, jadi tidak harus sempurna seperti angka tadi. Pendekatan saja kira-kira perlu dikalikan berapa sehingga angka yang kita peroleh itu adalah perbandingan bilangan bulat. Nah, cara yang kedua, gimana bila data massa tadi itu kita nggak punya? Yang diberikan hanyalah persen massa. Nah, ini balik lagi ke subtopik yang ketiga tadi, persen massa tiap elemen. Dia kan menunjukkan massa elemen dalam 100 gram senyawa kan sebenarnya, karena kita ubah jadi persen.
Maka di sini kita bisa asumsikan senyawanya bermassa 100 gram. Kalau senyawanya 100 gram, otomatis persen adalah massa. Semisal tadi persen H dalam H2O adalah 11,1%. Kalau H2O-nya 100 gram, berarti hidrogennya adalah 11,1 gram. Nah, kita sudah bisa mendapatkan data massanya, lalu kita balikkan ke, kita mengikuti cara yang di bagian pertama. Tinggal dilanjutkan. Nah, cara yang ketiga ada yang berupa analisis tidak langsung atau berupa pembakaran. Ini biasanya sudah disinggung di SMA untuk pembakaran senyawa organik itu dengan dibakar menggunakan oksigen O2. Hasilnya kalau pembakaran sempurna menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Dan biasanya bisa disetarakan gitu kan. Tetapi dalam kasus ini kita nggak bisa menyetarakan karena kita mau mencari rumus empirisnya. Jadi rumusnya itu biasanya rumus organiknya masih berupa CXHYOZ semisal. Nah, dalam pembakaran ini biasanya yang diketahui adalah massa dari CO2 dan juga H2O. Sementara yang kita perlukan adalah massa dari C, massa dari H, dan juga massa dari O kan. Konsep yang perlu diingat, tadi kan senyawa organik kita reaksikan dengan oksigen. Otomatis atom C yang ada dalam CO2 ini seluruhnya berasal dari senyawa organik. Jadi seluruh C pada senyawa organiknya berubah menjadi CO2, sementara seluruhannya menjadi H2O. Gimana dengan oksigen? Oksigennya bisa kita hitung menggunakan sisanya. Jadi dari massa dari CXHYOZ-nya, kita kurangi massa dari C, kita kurangi massa dari H, itu adalah massa dari O. Untuk menentukan massa karbon dan hidrogennya dari CO2 dan H2O, kita gunakan konsep yang di stoikiometri. Jadi dari massa, kita konversikan ke mol terlebih dahulu menggunakan mm dari CO2 dan H2O, kita setarakan ke mol karbon dan hidrogen dengan rasio bilangan bulat. Jadi C di CO2 itu adalah 1, H di H2O ini adalah 2. Nah, dari mol C dan H, kita bisa mendapatkan massa dari C dan juga massa dari H dengan massa molar C dan juga H. Lalu massa O-nya, seperti yang tadi dibilang, massa sampel dikurangi massa karbon dan juga massa hidrogennya. Lalu kita sudah dapat massanya kan dari C, H, dan O. Kita lanjutkan seperti di bagian 1 tadi. Nah, selanjutnya ke rumus molekul. Ketika kita sudah tahu rumus empiris, kita bisa menentukan rumus molekulnya. Biasanya, faktor konversi yang kita pakai itu massa molar. Semisal tadi glukosa, anggap kita belum tahu rumus molekulnya ya. Glukosa itu dari hasil analisis kita bisa tahu, oh dia massa molarnya 180 gram per mol. Dan kita dapat rumus empiris dari tadi, perhitungannya tadi itu CH2O. Nah, gimana cara tentuin rumus molekulnya? Berarti tinggal kita gunakan massa molar dari rumus empirisnya juga. Bisa dihitung secara manual, ternyata 30. Nah, N di sini itu faktor pengalinya. Kan dari empiris itu bentuk sederhana kan? Dari rumus molekul yang udah disederhanakan. Di sini kita pakainya pengalinya itu N. Nah, N ini otomatis adalah massa molar dari rumus molekulnya, dari 180, dibagi dengan massa molar dari rumus empirisnya, 30. Jadi didapat 6. Otomatis rumus molekulnya adalah 6 kalinya. C6H12O6. Oke, lanjut ke part ketiga, yaitu reaksi setara dan juga bereaksi pembatas.